Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walaha ma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita hendak bahas takrirat insyaallah. Ini tanggal berapa? 17 Agustus. Ada apa tadi? Lomba apa? Makan kerupuk. Insyaallah kita akan membahas tentang apa itu kemerdekaan. Kemerdekaan yang hakiki, bukan sekedar merdeka namanya, tetapi masih terjajah. Untuk mengenal apa itu kemerdekaan atau merdeka, itu paling mudah itu adalah dengan mengenal kebalikannya. Ada kaidah bildiddi tatamayyazul asya'u. Dengan mengetahui kebalikannya, maka segala sesuatu itu akan menjadi jelas. Untuk tahu sehat itu seperti apa, itu akan terasa lebih jelas kalau tahu sakit. Karena begitu sakit itu baru terasa kadang nyamannya sehat. Ya, orang yang kita diberi ginjal yang masih nyaman, ya, itu mungkin kita jarang mensyukurinya. Tapi kalau sudah harus cuci darah, ya, sebagaimana beberapa rekan kita, ya, mudah-mudahan Allah sehatkan semuanya. Kalau sudah cuci darah baru terasa ginjal ini sangat bermanfaat. Kita diberikan mulut yang sehat itu terasa ketika mungkin sariawan. Nah, bildiddi tatamayyazul asya, ya, dengan kebalikannya itu maka segala sesuatu menjadi jelas. Nah, kalau merdeka kebalikannya apa? Terjajah. Ya, terjajah. Kemerdekaan kebalikannya mungkin dengan penjajahan. Apa itu penjajahan? Kalau kita lihat misalnya di dalam kitab Mafahim Siyasiyah, al-istimar ay fardus saitorotis siyasiyati. Yang namanya penjajahan itu adalah penerapan dominasi politik, ya. Jadi ada cengkraman atau dominasi. Yang pertama tadi politik, wal askariyah dan militer. Yang ketiga wasaqafiyah, budaya atau kultur, wal iktisadiyah, ekonomi. Siapa yang dikuasai? Ala syu'ubil maghlubati, terhadap bangsa-bangsa yang terjajah, yang dikalahkan, li istighlaliha, untuk tujuan dieksploitasi. Yaitu intinya penjajahan itu begitu. Kalau bicara penjajahan bangsa atau negara, yang diperingati hari ini itu kan kemerdekaan bangsa, kemerdekaan negara. Jadi yang namanya penjajahan itu ada tadi dominasi, cengkraman, kontrol dari bangsa penjajah ke bangsa yang dijajah dengan tujuan untuk apa? Untuk dieksploitasi. Ya. Kalau dikontrol untuk tujuan yang bagus, misalnya untuk dimajukan, itu tidak dijajah namanya. Itu di pembangunan, ya kan? Dipaksa, diatur sedemikian rupa untuk maju. Tapi kalau diatur untuk diambil, ya, dieksploitasi, itu namanya penjajahan. Sehingga di sini kita bisa lihat berbagai jenis penjajahan. Nah, pasca Perang Dunia Kedua, kalau dulu itu kan sebelum Perang Dunia Kedua itu penjajahan luar biasa itu. Namanya masa kolonialisme. Jadi zaman kolonial. Terus kalau sekarang zaman milenial, zaman apa lagi sekarang nih generasinya itu. Kolonialisme itu penjajahan. Jadi memang bangsa-bangsa Eropa itu, ya, mereka berlomba-lomba untuk memperluas daerah jajahan. Yang paling banyak waktu itu adalah Inggris menjajah itu, ya, sehingga dikenal negeri yang matahari tidak pernah terbenam. Inggris itu jajahannya itu. Jadi selalu ada siangnya di daerah jajahan Inggris itu. Saking luasnya jajahan Inggris. Kemudian Belanda, Inggris, Prancis itu yang, ya, kalau Amerika itu enggak, ya. Amerika itu masuk setelah, Amerika itu kan mengambil ini aja, menjajah daerah sendiri, suku Indian dihabisinya. Tapi yang mulai keluar itu adalah pasca Perang Dunia Kedua. Ada negarawan Amerika namanya John Foster Dulles. Tulisannya John Foster Dulles, ya. Ada buku namanya tulisan War and Peace, ya, Perang dan Damai. Sidin katakan oleh John ini, pasca Perang Dunia II, jika negara-negara Barat mempertahankan daerah-daerah jajahannya dengan cara-cara yang sudah ada, maka Barat pasti kalah. Jadi ini kata dia, kalau tetap
cara jajahnya itu seperti Belanda dengan militernya Inggris ya. Perancis semuanya punya daerah jajahan. Kalau tetap begitu pasti kalah, kata John Foster Dulles itu. Kenapa kalah? Karena ada muncul kekuatan baru di timur, yakni Uni Soviet. Uni Soviet itu untuk menguasainya tidak dengan cara menjajah, tapi justru memunculkan rakyat yang dijajah itu ya sebagai kelas proletar itu digelorakan semangat berontak untuk memerdekakan diri. Sehingga akhirnya kayak Belanda itu ya, banyak daerah jajahannya itu hilang ya. Karena apa? Ya salah satunya peran Uni Soviet tadi. Jadi kalau ide sosialisme, komunisme itu dulu banyak ya, karena apa? Terjajah mereka memberontak untuk menang, untuk mengusir penjajah ya. Karena itu bangsa yang lebih pintar sedikit ya, seperti Inggris itu, sebelum itu terjadi mereka berikan kemerdekaan itu ya, ke negeri-negeri yang dijajahnya. Makanya ada negara persemakmuran Inggris ya. Prancis itu juga melakukan hal yang sama tetapi agak lebih telat daripada Inggris. Jadi kalau Inggris itu kayak Malaysia, negeri-negeri itu kan dia merdekakan tetapi masih ada hubungan yang itu tetap bisa dieksploitasi dari hubungan itu. Nah itu yang terjadi, termasuk di kalau Indonesia ini karena Belanda itu tidak menerapkan seperti Inggris, maka yang terjadi ya memang diambil ya. Diambil secara paksa. Ini pola penjajahannya berubah ya. Yang awalnya militer jadi untuk mendominasi itu pakai kebanyakan adalah ekonomi. Terus ini penjajahan itu begitu ya. Sehingga militernya pergi, tetapi tujuan penjajahan yakni eksploitasi itu tetap jalan ya, tetap jalan. Kalau tidak mau jalan dipaksa. Dengan cara apa? Ada buku itu Confession of an Economic Hitman. Terjemahannya itu pengakuan bandit ekonomi. Jadi itu bagaimana negara-negara yang baru-baru merdeka itu diberikan pinjaman dalam tanda petik, diberikan pinjaman. Yang untuk apa tujuannya? Supaya sampai tidak bisa bayar, pinjami terus. Tidak mau minjam, ya nanti bisa digulingkan. Dulu ada presiden pertama Soekarno itu agak condong ke kiri, ya, ke Soviet. Ya, akhirnya IMF ditolak ya, pergi ke neraka dengan bantuan Anda, kata Soekarno kan begitu. Susah diatur, akhirnya apa? Ya dilakukanlah upaya itu untuk mengganti rezim ya, meskipun ya ini sama-sama ya, mau Soviet mau Amerika ini sama-sama tidak bagusnya. Akhirnya tergulingkan ya, setelah tergulingkan itu masuk itu bantuan-bantuan. Tahun 1967 itu mulai masuk Freeport yang gunung emas di Papua itu mulai tahun 67. Mulai sehari itu ada digali 12.000 ton rasanya itu. Sampai sekarang itu yang bisa ratusan ribu ton sehari dikeruk. Itu mulai dulu sampai saat ini polanya ya kapitalis itu, yakni dengan cara kasih pinjaman sampai ndak bisa bayar. Kalau ndak bisa bayar caranya apa? Ambil asetnya. Bikin undang-undang agar mereka itu tetap menguasai, mencengkram negeri-negeri yang ditargetkan. Jadi polanya ya seperti itu sampai sekarang itu. Makanya sulit untuk tidak tercengkram itu dengan hutang. Hutang semakin numpuk. Enggak ada sejarahnya berkurang kan? Mulai rezim Orde Lama sampai sekarang. Makanya kalau kita diminta doa oleh Rasulullah ini, jangankan hutang negara ya, hutang pribadi sama. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Kan ada itu doa, salah satu ya, penggalan doa tersebut. Ya Allah, aku berlindung dari terlilit hutang ya, dan didominasi atau dikuasai oleh orang. Ini dipaksa mau berbuat tidak bisa bebas lagi. Ini terkait pola penjajahannya begitu berubah ya, sehingga kalau sekarang mau bawa bambi runcing ke petentang-petenteng tidak ada masalahnya. Tidak ada efeknya. Terus bagaimana merdeka itu? Kalau kita lihat tadi itu penjajahan itu intinya ada cengkraman, dominasi untuk tujuan mengeksploitasi, baik itu militer atau bukan. Maka kalau dilihat ya, mau merdeka semerdeka-merdekanya orang itu ya tidak bisa. Karena semua itu pasti ya, orang itu menjadi budak atau hamba dari yang lain. Adalah yang bisa bebas sama sekali manusia.
bangsa juga sama. Ya, kalau kemerdekaan itu diartikan merdeka sebebas-bebasnya tidak bisa. Karena apa? Kalau sebebas-bebasnya manusia itu ada yang Allah katakan jadi budak dirinya sendiri, hawa nafsunya sendiri. Di dalam Al-Quran, ara'aita manittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Ya, surah Al-Furqan ayat 43. Terangkalah kepadaku ya, tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi mau merdeka gimana? Jadi budak nafsu ya, budak hawa nafsu. Apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Ya, kalau di dalam tafsir misalnya Al-Hasan menyatakan yakni orang-orang yang kalau dia menyukai sesuatu, nah itu yang pasti dia ikuti. Apa keinginannya itu jadi imamnya, yang penting senang. Nah itu menuhankan nafsu begitu, tak pandang lagi dia ini pantas apa enggak, halal apa haram. Nah itu budak nafsu ya, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Kalau ini kira-kira banyak individu semerdeka-merdekanya orang bisa dia kena tadi perbudakan hawa nafsu. Yang lain lagi dia menjadi budak orang lain, baik secara sukarela maupun terpaksa. Allah katakan dalam surah At-Taubah ayat 31, ya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka telah menjadikan orang-orang alim dan rohib-rohib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Jadi ada menuhankan orang, bukan menyembah. Dan yang menyembah begitu mungkin ada zaman Bahari Banar. Jadi yang zaman agak maju dikit, cara menyembahnya itu apa? Dalam riwayat Imam Ahmad At-Tirmidzi ya, ada perkataan Nabi ya, ketika Adi bin Hatim, ini awalnya orang Nasrani, mendengar ayat ini mengatakan, ya Rasulullah innahum lam ya'buduhum. Ya Rasulullah, mereka orang-orang Nasrani tidak ada menyembah pendeta, itu tidak ada. Kok di ayat ini dikatakan nyembah pendeta, menyembah rohib? Tidak ada ya Rasul. Maka Rasulullah jawab, bala innahum harramu alaihimul halala wa ahallu lahumul harama fattaba'uhum. Betul memang nyembah enggak, tetapi mereka ya, para orang alim dan rohib itu mereka mengharamkan yang halal atas mereka, yang haram dihalalkan, dan menghalalkan yang haram. Terus mereka itu mengikuti. Fadzalika ibadatuhum iyyahum, itulah makna dari penyembahan mereka kepada para rohib ya, dan para orang-orang alim mereka itu. Sehingga kalau kita bawa ke sini, ini juga bisa jadi masuk dalam kategori tadi. Tidak merdeka masih ketika masih menjadikan standar itu tidak lagi hukum-hukum Allah Ta'ala, tapi orang sudah tahu halal diharamkan ikut aja, sudah tahu haram disuruh mau aja. Tidak merdeka itu jadi budak orang lain ya. Karena itu sebetulnya yang paling puncak dari kemerdekaan itu kalau memang dia menghamba hanya kepada satu zat, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau menghamba pada diri sendiri pasti nanti ada dia dikuasai orang lain. Dia senang sesuatu tidak bisa diperoleh kecuali harus ya tunduk kepada orang lain, maka dia akan jadi budak dirinya dan budak orang lain. Sehingga kalau mau betul-betul merdeka hakiki itu kalau ingin ya hanya satu caranya, yakni betul-betul jadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan ini kita bisa lihatlah di dalam sejarah ya, bagaimana orang-orang yang betul-betul merdeka itu tidak bisa dia didikte orang lain, tidak bisa dipaksa orang lain, tidak bisa, meskipun sampai masuk penjara. Seperti misalnya Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, ketika itu beliau ini kan ya terkena ujiannya ya, penguasanya itu zalim ya, yakni terkait dengan yang berkuasa Mu'tazilah mengambil pendapat ya, Al-Quran itu makhluk, dan pendapat ini dipaksakan kepada ulama sehingga ulama ini bisa diuji, ditanya Al-Quran ini makhluk apa enggak ya. Nah Imam Ahmad ini terus terang, ya bukan, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Kalau ulama-ulama yang lain itu bisa berkilah ya. Misalnya ada riwayat Imam Asy-Syafi'i ditanya itu ya, beliau katakan sesungguhnya Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran semua ini makhluk. Semua ini Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran ini makhluk ini.
Ya ini nih tangannya ini. Ada yang mengatakan oh itu imam, itu nama lain, yang ini Imam Asy-Syafi'i itu ditanya itu beliau, kemudian bertanya balik ya, setelah ditanya itu ya, yang kau maksud saya. Maksudnya itu yang kau maksud ditanya itu saya ya, kata orang tersebut iya. Kemudian Imam Syafi'i jawab makhluk, maksudnya saya makhluk. Itu berkilah ya, selamat dari mihnah ya, dari ujian ya, boleh aja begitu. Tapi Imam Ahmad ini mengambil jalan tegas ya, beliau akhirnya dipenjara. Kemudian ketika dipenjara ditanya beliau ini, ya Abu Abdillah ini kunyahnya Imam Ahmad. Kunyah itu ya panggilan, kalau orang Banjar abahnya siapa gitu, abahnya Aluh. Awala tarol haqqo kaifa dhahara alaihil batilu. Tidakkah engkau melihat wahai Abu Abdillah bahwasanya kebenaran itu dikalahkan oleh kebatilan? Maka beliau jawab, kalla, sekali-kali enggak ya. Inna zuhural batil alal haqqi, sesungguhnya menangnya kebatilan atas kebenaran, antang taqilal qulubu minal huda ilad dhalalah, itu kalau hati-hati itu sudah berpindah dari petunjuk kepada kesesatan, itu baru kalah itu kalau hati berubah, tidak lagi memegang kebenaran. Wa qulubuna ba'du lazimatun lil haqq, sementara hati-hati kami ini senantiasa melazimi atau menetapi kebenaran. Coba orang bisa begini, coba sampai di penjara pun begitu. Itu kalau dia tidak merdeka apalagi namanya. Kenapa bisa begitu? Karena yang dipandang cuma keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain ya. Kalau yang dipandang itu masih takut nanti jabatannya hilang, takut ini takut itu, kepentingan jadi yang terdepan, tidak mungkin bisa begini. Jadi kalau bicara merdeka yang hakiki ya semata-mata kalau menghambanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka misi Islam itu sebetulnya ini, memerdekakan umat secara hakiki. Di dalam kitab Tarikh At-Tabari ya, ketika terjadi perang Qadisiyah, kaum muslimin itu dipimpin oleh panglimanya namanya Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Ini sahabat yang terkenal doanya mustajab, terkenal sebagai pemanah ya, beliau ini masuk Islam masih usia belasan tahun, awalnya sudah berjuang mulai belasan tahun. Nah, beliau ini mengirim beberapa utusan untuk sebelum perang itu kan ada komunikasi dulu. Nah, salah satu yang diutus itu adalah namanya Rib'i bin Amir, datang menemui pasukan Persia waktu itu dipimpin oleh Jenderal Rustum ya. Kemudian Rib'i ini pakaiannya sederhana, lusuh lah kalau orang sekarang, apalagi bahari tidak ada gosokan, tidak ada setrikaan, kainnya tidak tahu, kalau kain kayak gini tidak digosok tidak apa-apa. Jadi kalau kain sasirangan itu kadang sasirangan yang bukan printing itu kalau tidak digosok ya kunyel ya. Datang itu. Kemudian ditanya oleh Rustum dari tempatnya yang sudah disiapkan megah itu, apa yang membawa engkau datang ke sini ini apa? Kalau harta aja sudahlah, tidak usah perang, kasih aja kalau harta aja. Maka dengan penuh keyakinan Rib'i ini mengatakan, Allahu ibta'atsana, Allah yang telah mengutus kami itu Allah Ta'ala, menyuruh kami itu Allah, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan panglima, tapi ini seruan dari Allah Ta'ala, Allah mengutus kita. Jadi ini misi kaum muslimin mestinya ya. Siapapun sebagai muslim itu sadar betul bahwasanya kehadirannya itu membawa misi ini. Untuk apa? Linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Untuk ya, atau agar kami itu mengeluarkan siapa yang dikehendaki Allah dari penghambaan kepada hamba ya, penghambaan kepada sesama manusia, kepada penghambaan kepada Allah saja ya. Sehingga misi pertama ini merdeka itu kalau itu tidak lagi menyembah kepada hamba, tapi menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Taatnya kepada Allah, kedaulatan itu ada pada hukum Allah Ta'ala. Ini prinsip paling dasar. Kalau ini tidak terlaksana sebetulnya ya merdekanya masih kurang ya, cuma merdeka militer aja ya, tapi mau menyuarakan hukum Allah Ta'ala aja masih takut
Padahal tidak ada yang ngancem-ngancem, tidak ada, menyampaikan hukum syariat. Ini poin pertama di situ, penghambaan hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa min dhiqid dunya ila sa'atiha, ya, mengeluarkan manusia dari sempitnya hidup di dunia kepada lapangnya hidup di dunia. Coba kita renungkanlah dengan kemerdekaan ini. Yang pertama tadi, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau tunduk kepada hukum-hukum Allah Ta'ala, masih saja memikirkan yang makhluk, ya, yang dijadikan sebagai dalam tanda petik Tuhannya, maka hidup itu betul-betul terasa sempit. Kok tahu sempit? Ya kita lihatlah sekarang ini dari sisi fisik pembangunan ini kan luar biasa mestinya, ya. Jalan-jalan tambah nyaman, mobil tambah banyak, teknologi juga tambah mudah. Mestinya kehidupan itu kan makin lapang, makin nyaman kan seharusnya. Bedakan dengan kondisi kita dulu, kita waktu kecil dulu itu listrik nggak ada. Listrik nggak ada itu efeknya yang lain, nggak ada mesin banyu. Ya, kan mau belajar harus, kalau mau pakai lampu strongking, ya, petromak harus hidupin dulu. Nanti parak habis tekanannya pompa lagi. Ya, apalagi nggak ada kipas angin, nggak ada, ya, kipas gini. Gosokan harus pakai arang gitu. Salah-salah, ya, nggak, ini yang gosong bajunya, ya. Mau masak niupin dulu, ya. Kalau jauh dari penggilingan padi tumbuk dulu gabah, ngambil air jauh kadang. Coba bayangkan, begitu itu ada ibu-ibu mengurus 14 anak itu ada bisa itu. Anaknya banyak, enggak banyak ngeluh itu. Coba bayangkan dengan kondisi sekarang itu. Orang sudah nyaman di rumah, ada AC kadang, ya. Enggak ada AC, ada kipas angin. Mau terang tinggal ceklek, mau air tinggal buka keran, mau masak tinggal ini nggak usah diotak-atik, tinggalin mateng sendiri. Tambah sekarang nggak usah lagi masak, tinggal pakai HP, dek datang sendiri. Sampai ada ibu-ibu itu nyalain kompornya nggak bisa, itu ada. Nyaman benar sebetulnya hidup sekarang ini. Tetapi kenapa? Tambah sempit rasanya itu. Orang kehabisan kuota aja kayak nggak bisa hidup. Ya, enggak ada kuota itu, gelisah hidup itu, ya. Mati lampu sebentar ini kayak sudah kayak masuk neraka aja sudah. Ya, akhirnya apa? Gagal sedikit nggak bisa, banyak bunuh diri. Kenapa tadi itu? Tidak, inilah apa? Jadi sempit. Apalagi orang-orang yang kemudian tadi dia itu tidak mendedikasikan hidupnya itu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ada hadis qudsi, ya, ya bena Adam, tafarragh li'ibadati, wahai anak Adam, ya, dedikasikan hidup engkau itu, luangkan waktu engkau, sediakan hidup engkau itu untuk beribadah kepadaku. Amla sadraka ghinan, maka akan aku penuhi dada engkau itu dengan kecukupan, dengan kekayaan. Wa asudda faqraka, dan akan aku tutup, aku penuhi kefakiran engkau. Jadi ini tadi meletakkan hidup ini apa tujuannya itu? Allah akan penuhi, ya, hati kita ini Allah penuhi dengan kekayaan, cukuplah, tidak sulit. Tidak sulit. Allah kasih seapa, ya gunakan itu seapa itu. Yang jadi berat itu kan kadang keinginan kita banyak, ya. Sementara yang ada kemampuan sedikit. Itu yang berat itu. Mampunya beli mobil apa? Carry, ya. Maunya ngeredit, ya, Pajero. Ya. Jadi berat. Berat hidup itu. Ya kalau mampunya beli itu, ya yang ada aja lah. Ya. Insya Allah kalau apa fungsi hidupnya itu begitu tadi, dia gunakan memang untuk beribadah, untuk menghamba semata-mata kepada Allah, Allah jadikan mudah. Wa illa kalau tidak demikian, mala'tu sadraka syughlan, mala'tu sadraka syughlan, akan aku penuhi dada engkau itu dengan kesibukan. Walam asudda faqraka, dan aku tidak akan tutupi kefakiran, kekurangan engkau. Dalam hati ini sibuk terus, tapi rasa kurang terus juga, ya. Karena tadi yang difikirin lain. Sempit hidup itu akhirnya kan. Ditambah lagi kemudian melakukan keharaman untuk menutupi keinginan itu semakin sulit itu. Ngambil jalan haram itu tambah berat hidup. Pinjol, ya banyak kan. Yang kasus baru-baru itu siapa? Yang namanya bagus, ya, Hanafi, ya, Hanafi. Sarjana apa itu statistik, ya. Mestinya pegawai itu ya dicukup-cukupkan, ya. Tapi kenapa jadi terlilit pinjol puluhan juta, ya. Mungkin kalau melihat
sinetron orang sugih-sugih itu ya puluhan juta itu mudah aja. Tetapi begitu dijalani ya berat, gaji tidak cukup misalnya. Akhirnya temennya dibunuh, ya, dibunuh, uangnya dikuras, merasa kurang uangnya, akhirnya pakai akunnya si cewek yang dibunuh ini ngutang lagi. Setelah itu mau WA ke kantor, izin 5 hari tidak masuk kerja. 5 hari lewat ternyata tidak ada masuk. Teman-temannya lihati ke rumahnya, oh ternyata sudah membusuk. Jadi membunuh teman, menikahi temannya satunya lagi, dan masih bisa tertawa-tawa. Coba orang begitu. Jadi ini pinjaman online, judi online, pokoknya hal-hal kemaksiatan itu, tambahi riba itu bikin kehidupan berat. Ya, dalam hadis itu apa? Ada riwayat ma dhahara fi qaumin ar-riba illa dhahara fihim al-junun. Tidaklah nampak riba di dalam satu kaum kecuali akan nampak pula di tengah-tengah mereka al-junun, kegilaan, gila, ya. Orang Jawa nyebutnya edan. Ya, ada apa itu? Syairnya siapa itu? Ronggo Warsito kan? Menangi zaman edan. Ora edan, ora keduman. Arep edan, ora tahan. Ya, akan mendapati zaman edan. Kalau ndak ikut edan, ndak akan kebagian. Tapi mau ikut edan ndak bisa, ndak tahan. Jadi berat itu. Itu kan di Al-Qur'an ada itu. Innalladzina ya'kuluna riba la yaqumuna. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba itu tidak bisa dia berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang ya limbung karena kerasukan setan. Sementara sekarang riba itu luar biasa, mulai pinjol macam-macam itu banyak ya, riba itu dosa besar, sempit hidup itu. Ditambah lagi ya maksiat yang lain. Nah, misi Islam tadi pertama supaya merdeka betul menghambanya kepada Allah semata. Yang kedua, kalau itu terlaksana akan keluar itu dari sempitnya kehidupan dunia menuju lapangnya kehidupan dunia. Ya, dalam Al-Quran dikatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari peringatanku maka baginya kehidupan yang sempit, ya. Ini dongkan fit dunya, kata Imam Ibnu Katsir, sempit dalam kehidupan dunia. Meskipun bajunya bagus, kendaraannya bagus, rumahnya lapang, hartanya banyak, sempit tetap. Kemudian di akhirat wa yahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan di akhirat akan dikumpulkan dalam keadaan buta, naudzubillah. Maka perlu diselamatkan. Wa min jauril adyan ila adlil Islam. Yang ketiga itu kata Rib'i bin Amir adalah mengeluarkan manusia dari kezaliman agama-agama ya, kepada keadilan Islam. Jadi kalau mau merdeka ini perhatikan yang dibawa ya, misi yang dibawa oleh pasukan kaum muslimin untuk membebaskan manusia itu. Caranya ya satu saja, ya, menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kisah lanjutannya di dalam Tarikh Tabari itu ya, Rib'i tidak diapa-apain, pulang. Kemudian Rustum itu ya, berkata kepada para petinggi yang ada di situ, pernahkah kalian melihat walau sekali orang yang lebih mulia dan lebih benar dari perkataan orang ini? Orang tadi itu kagum Rustum itu. Kemudian bawahannya ini mengatakan, kami minta perlindungan kepada Tuhan supaya engkau itu tidak terpengaruh kepada sesuatu dari ajakan orang ini, menyeru agamamu ya, kepada agama anjing ini. Tidakkah engkau lihat kepada pakaiannya yang lusuh itu? Tidak pantas, kita ini mewah. Ini bawahannya begitu ya. Moga-moga Allah lindungi. Ini ada Rustum ini ada kepencut ini, mau tertarik. Akhirnya bawahannya doain, moga-moga engkau itu tidak tertarik. Kemudian yang dijadikan alasan pakaian, maka Rustum jawab, wailakum, celaka kalian, la tanzuru ila thiyab, jangan engkau lihat pakaian ya. Wanzuru ila ra'yi wal kalam wasirah, tapi lihat pandangannya, ucapannya ya, dan perilakunya. Lihat, tidak ada minder-mindernya, pakai pakaian lusuh ya di depan kemewahan Rustum. Ucapannya mantap ya. Kita bisa lihat kisah ini banyak begini
dan perilakunya. Innal araba yastakhifuna bisyab wal ma'kal. Orang-orang Arab yang datang ini mereka menganggap remeh urusan pakaian dan makanan. Wa yasununal ahsab, tapi mereka tetap menjaga harga diri mereka. Ini yang mestinya kita juga perhatikan, jangan gaya-gayaan, termasuk dalam hal pembangunan mestinya begitu. Yang diperbagus fisiknya kadang, dan setelah terbangun fisiknya kadang tidak dipakai juga. Coba berapa itu gedung-gedung yang kosong akhirnya. Infrastruktur bangun banyak bangunan, setelah jadi tidak teroptimalkan dengan baik. Ini sudah kadang melenceng itu, arah pembangunan itu melenceng. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita ini orang-orang yang memang betul-betul jadi orang yang merdeka, dalam artian kita tidak menghamba kepada makhluk, termasuk menghamba pada hawa nafsu kita. Bisa taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala.